Kasus pemalsuan barcode sumbangan di berbagai masjid menuai reaksi masyarakat. Lalu sejauh mana penggunaan barcode atau QRIS dapat merugikan masyarakat? Berikut liputannya. Muhammad Iman Mahli Lubis digelandang aparat kepolisian setelah kedapatan memalsukan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Iman pun telah meraup jutaan rupiah akibat ulah yang ia lakukan pada sedikitnya 38 lokasi berbeda termasuk Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta. Atas hal ini pihak pengurus masjid mengaku sangat dirugikan karena uang infak dan sumbangan lain digunakan sebagai dana operasional termasuk pemberian takjil dan makan gratis bagi umat. Itulah memang kita sangat menyesal dan marah, tapi bagaimana? Dalam bulan puasa kita butuh untuk biaya takjil jamaah. Sebenarnya bukan jemaah dekat sini aja yang ikut buka puasa ini. Dari jauh-jauh juga banyak, apalagi orang musafir ada juga. Penipuan dengan memanfaatkan QRIS ini pun dianggap beragam oleh jemaah. Sendiri kemarin saya udah nih amplopnya. Jadi saya udah ambil uang cash, saya tinggal pasang amplop aja. Kapan saya mau pasang, saya tinggal kasih gitu langsung ke pengurus masjidnya gitu. Jadi untuk lebih kita ekstra hati-hati aja. Misalnya sebenarnya dalam kondisi hanya ada uang di bank itu yang itu ini punya masjid bukan gitu. Oh iya Bu, udah gitu. Jadi buat saya nggak ada masalah sama sekali, tinggal klarifikasi gitu. Saya lebih cenderung pakai kotak amal aja Mbak, langsung saya masukkan di, ya, karena lihat yang kemarin tuh ya. Tapi pernah Pak menggunakan QR Code untuk memberikan infak? Pernah. Pernah? Iya. Nah, waktu pernah itu Bapak pernah nggak melakukan pengecekan gitu? Enggak. Nggak pernah dicek? Enggak pernah saja. Pakar keamanan siber Cisrek Pratama Persada menjelaskan, QRIS merupakan alat pembayaran yang dirancang untuk memudahkan transaksi sehingga siapa saja dapat memilikinya. Ia juga menyebut pendaftaran QRIS telah memenuhi kaidah keamanan siber dan kejahatan ini mudah dilakukan karena memanfaatkan kelengahan penggunanya. Kenapa? Karena bank pun tidak bisa mendeteksi bahwa ini adalah transaksi fraud. Karena bank tahunya transaksi itu sah dilakukan. Orang yang melakukan pembayaran transfer dengan benar, dengan baik, QRIS-nya juga terregister dengan baik, nomor rekeningnya terregister dengan baik, begitu sehingga bank tidak mendeteksi ini adalah fraud gitu. Nah, untung saja ada CCTV gitu. Dan mungkin saja petugas masjidnya saat itu dia memeriksa rekeningnya gitu. Oh, biasanya dalam satu minggu ada berapa jumlah yang masuk, kok ini kok kecil sekali gitu. Nah mungkin aware di sananya gitu. Tapi kalau nggak akan terdeteksi Mbak. Oleh karena itu memang ini kejahatan yang sederhana, simple gitu, tapi bisa merugikan. Ya, memasukkan infak ataupun sodakoh Anda ke kotak-kotak yang sudah disediakan di dalam masjid maupun di tempat ibadah menjadi solusi yang masih bisa Anda lakukan untuk memberikan amal ibadah Anda di bulan suci Ramadan. Tetapi kalau memang Anda masih menggunakan atau masih menginginkan memakai QRIS, tentu ada beberapa hal yang harus Anda ingat. Di antaranya adalah ketika Anda selesai melakukan barcode, maka Anda harus meneliti lebih lanjut lagi kemana kemudian uang Anda betul-betul Anda salurkan, karena dalam QR Code atau QRIS tentu ada nama-nama baik rekening maupun nominal yang memang bisa Anda pastikan kembali sehingga Anda tidak terjerat pada penipuan dengan modus yang sama. Tetapi jika Anda mau lebih pasti lagi bahwa amal ibadah Anda sampai dengan tepat, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan pihak pengurus masjid setempat. Menurut data Bank Indonesia, sedikitnya 28,75 penduduk Indonesia telah menggunakan QRIS. Sedangkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia mencatat pada pertengahan 2022 lalu, transaksi pembayaran QRIS mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Kecepatan transaksi dan layanan tanpa tambahan biaya menjadi daya tarik QRIS. Namun banyaknya minat harus dibarengi dengan perbaikan sistem dan kesadaran akan keamanannya. Maria Sarjana, Jimmy Chandra, Jakarta.